Anda semua ya. Sebelum kita berdoa dan lihat firman Tuhan, bagaimana kita di waktu-waktu ini banyak sekali persoalan-persoalan yang perlu diri kita dikuatkan, diri kita disemangati. Ya, banyak sekali persoalan ekonomi, sakit penyakit, hubungan-hubungan antara satelit dengan satelit, antara pribadi dengan pribadi, yang perlu kita semangati untuk jangan hal itu membuat kita dengan Tuhan, dengan sesama menjadi loyo ya. Mari kita lihat firman Tuhan ya. Judulnya adalah motivasi diri ya. Saudaraku, kita perlu menyemangati diri kita supaya kita terus bersemangat. Jangan sampai kita loyo sehingga kita nggak bersemangat hidup ini. Doanya semakin menjauh karena persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita. Tetapi bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus, kita tetap maju ke depan. Nah, ada satu pertanyaan, apa yang sedang melawan hidup saudara hari ini? Banyak sekali ya persoalan-persoalan setiap keluarga atau pribadi, ya, tidak saja di luar sana, tetapi di dalam gereja pun, termasuk jemaat yang sedang dilayani menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, saudaraku. Ya. Ini bisa menjadi persoalan yang pelik, tidak saja ekonomi, tapi banyak hal lain, misalnya hubungan-hubungan satu dengan yang lain gara-gara sesuatu, akhirnya dia tidak melayani dan banyak hal. Pada keluarga yang kalau masalah ekonomi mungkin pada keluarga atau pribadi yang masih cukup cadangannya, tabungannya masih cukup, mungkin tidak terlalu bermasalah karena dia masih bisa belanja ya. Tetapi bagi yang pas-pasan, dia harus mengatur begitu rupa, kadang-kadang dia bagaimana menyemangati dirinya atau orang itu. Apa kata firman Tuhan nanti, saudaraku. Tetapi saudaraku, bagi yang berkekurangan tidaklah mudah. Ya, seperti saya katakan tadi, dia harus mengatur sedemikian rupa. Ya. Sehingga ada juga terlihat seorang pelayan harus mengatur keuangannya supaya dia bisa pergi melayani karena dia harus membiayai bahan bakar kendaraannya dan lain sebagainya untuk pergi melayani Tuhan ke tempat lain ya. Ini yang terjadi, saudara. Tapi saya masih melihat ya saudaraku di jemaat, bagaimana banyak dari jemaat yang sangat berjuang dengan pemenuhan kebutuhannya. Jadi ini satu persoalan yang nggak mudah sekarang ini. Di banyak tempat di sekeliling saya sendiri saya melihat, dan harus bagaimana cara dia untuk mengupgrade dirinya. Kata Menteri Sri Mulyani ya, saya baca di tahun 2023 ini katanya ekonominya akan gelap. Kata Menteri, katakan kondisi ekonomi global di tahun 2023 akan gelap gulita karena pertumbuhan dunia hanya 2,1%. Angka pertumbuhan ini turun drastis dari yang sebelumnya 6,3% di tahun 2023. Sri Mulyani memperkirakan akan banyak negara yang mengalami resesi. Ini bukti ya, kita bisa lihat ada perang terjadi di Rusia dan Ukraina, di Timur Tengah, sehingga ekonomi global kita menerima dampaknya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya punya daya juang yang kuat menghadapi permasalahan ekonomi atau sakit penyakit dan lain yang banyak menekan kita? Tentunya adalah firman Tuhan, tidak bisa tidak. Kita harus menyimak firman Tuhan begitu rupa. Dia harus menjadi rema bagi kita. Ya. Jadi saudaraku, dibutuhkan motivasi diri yang sangat tinggi atau kuat bagi kita. Perkatakan yang keluar dari diri kita. Ada sesuatu yang menyemangati.
Bagaimana sih memotivasi diri itu dan apa arti motivasi diri itu? Motivasi diri adalah kemampuan untuk mendorong diri melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas. Motivasi biasanya didorong oleh keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk menciptakan dan menghasilkan. Nah ini semangat saudara, makanya ada motivator, ada apa, untuk menyemangati orang lain dengan kata-kata yang bersemangat. Firman Tuhan katakan di Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita harus memperkatakan firman Tuhan ini. Bersemangat dalam hidup ini. Doa tidak pernah berhenti dalam dirinya. Gara-gara ada persoalan dengan orang lain. Dia tetap. Karena dia tahu Allah berjalan di depan. Tuhan bilang, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya. Enggak akan meninggalkan saudara dan saya. Jadi jangan takut dan janganlah patah hati. Tuhan Yesus berjalan di depan kita. Lalu firman-Nya berkata, Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 4 berkata, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jangan salah ya, gembala tidak berjalan di belakang. Dia tidak di belakang, dia ada di depan saudaraku. Karena ini kebenaran firman Tuhan, jangan salah memperkatakan firman Tuhan. Gembala yang baik ada di depan. Gembala kita berjalan di depan. Seperti tadi dikatakan di Ulangan juga. Dia sendiri akan berjalan di depan. Firman Tuhan lain mengatakan di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka. Jangan salah saudaraku ya. Ada memperkatakannya domba di belakang. Yang saya tahu di belakang itu gembalanya bebek ya. Kalau kita adalah domba-dombanya, dia ada di depan. Pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Inilah saudaraku. Firman Tuhan yang mengajak kita mantap punya motivasi diri untuk berjalan bersama Yesus. Karena gembala kita yang baik itu ada di depan kita. Menyertai kita, tidak meninggalkan. Jadi jangan takut, kata firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan itu penting untuk memotivasi diri. Sehingga firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita ini. Yesus berjalan di depan kita dan menyertai hidup kita. Gembala kita ada di depan kita. Tiang api dan tiang awan kita ada selalu di depan kita. Nggak pernah ada di belakang. Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya dalam perjuangan hidup kita. Jadi semakin mantaplah kita menghadapi masa depan. Walaupun prediksi memperkatakan demikian, perekonomian yang gelap, tapi Tuhanlah yang menyertai saudara dan saya. Menyertai jemaat Tuhan. Memantapkan diri dengan firman. Jadi jangan pernah takut menghadapi persoalan itu. Jangan pernah patah hati. Kita harus mau meningkatkan kapasitas iman kita untuk maju ke depan bersama Tuhan Yesus. Mari siapkan diri hati kita untuk sebelum kita berdoa. Firman itu menyegarkan kita. Dia ada di depan kita. Membimbing kita.
menyertai perjalanan kita. Terangnya membuat jalan semakin terang. Mari saudara siapkan diri kita. Mari kita berdoa.